Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Oke guys, balik lagi bersama gue ya di sini. Mari kita bahas lagi ya. Oke, udah lama ya kita nggak ketemu. Oke. Sekarang kita buka surat An-Nisa ya, surat keempat ayat 111. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Yang artinya, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke. Jadi dari ayat tersebut dikatakan bahwa jika kita melakukan suatu dosa, kita melakukan hal itu untuk kesulitan kita sendiri ya guys. Itu benar banget bro. Contoh nih ya, jika kita melanggar larangan khamr atau larangan minum-minuman keras ya, sebenarnya kita tuh tanpa sadar kita merusak badan kita sebenarnya kan. Jadi Allah tuh melarang hal-hal yang memang merusak kita. Ya contohnya itu minuman keras ya. Memang sepintas itu kenikmatan sesaat ya. Tapi sesungguhnya itu kan merusak diri kita kan, khamr itu kan. Merusak sel neuron kita. Jadi kalau kita berbuat dosa itu ya kita merusak untuk kesulitan diri kita sendiri gitu. Contohnya itu ya. Yang kedua, misal kita berjudi. Nah, berjudi itu kan dilarang bro. Itu dilarang di surat Al-Maidah ayat 90. Nah, kalau kita langgar, kita melakukan dosa kan, itu sebenarnya buat kesulitan diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang main judi itu kebanyakan tuh pasti kalah bro. Pasti rugi, pasti. Jadi probability-nya tuh nggak 50-50 kan. Jadi kita pasti banyak kalahnya dibanding menangnya. Jadi merugikan diri sendiri. Jadi pada intinya ya kan, pada intinya jika kita berbuat dosa, kita tuh sebenarnya melakukan hal itu untuk memperlibat diri sendiri guys. Oke bro. Ya ini sebagai pengingat juga buat gua pribadi juga ya. Jadi kalau teman-teman jadi kalau kita berbuat baik ya, sebenarnya itu kita berbuat baik buat kita sendiri gitu. Jadi berbuat baik itu bukan karena biar keren, dianggap keren atau dianggap alim, bukan sebenarnya bro. Jadi memang jika kita menjauhi perbuatan dosa itu sebenarnya buat kebaikan kita sendiri. Ya contohnya tadi ya. Contohnya kalau kita khamr, kalau kita misalnya berjudi, atau kita misalnya melakukan pinjaman riba ya, itu semua buat kesan kita mempersulit diri kita sendiri ya minjem 100 juta gitu kan, harus bayar 150 juta kan, itu mempersulit diri sendiri ya kan. Apalagi yang perbuatan dosa misalnya ya, masih banyak lah yang lainnya gitu guys. Jadi tidak melakukan dosa itu bukan berarti kita menjadi so baik, so suci, bukan ya. Cuma memang itu demi kebaikan diri kita sendiri. Namun kadang-kadang setan itu berbisik gitu pada kita ya, untuk lakukan ini, seolah-olah ada kesenangan sesaat ya. Memang ada kesenangan sesaat. Namun ya lebih banyak mudaratnya ya. Ya silakan komen apa contoh perbuatan dosa yang lain yang menurut teman-teman ini nggak merugikan diri sendiri misalnya. Terserah, tulis saja. Pasti itu merugikan diri kita sendiri kalau kita lakukan perbuatan dosa tersebut. Cuma ya karena memang godaan setan dan mungkin kesenangan sesaat gitu ya. Seperti ya contohnya khamr itu kan, kesenangan sesaat namun merugikan diri kita. Oke, itu aja sebagai pengingat pribadi dan juga ya sharing aja.